Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya masih akan berbagi informasi berkaitan dengan tips bisnis jual beli dan juga proses produksi. Nah, kali ini yang akan saya contohkan masih terkait dengan proses produksi atau tips bagaimana menjaga proses produksi itu tetap dalam proses standar SOP, standar operasional prosedur, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, dan nantinya itu juga akan membuat proses pemasaran atau marketing dari teman-teman di tim penjualan itu akan lebih mudah. Karena ketika ada pelanggaran standar operasional prosedur proses produksi, kan proses produksi itu cukup panjang, sehingga kalau ada pelanggaran di beberapa titik itu nanti pasti akan menimbulkan permasalahan yang menyulitkan proses yang lainnya. Nah, karena itu simak terus video ini supaya Anda bisa menangkap esensi informasinya dalam menjaga sebuah proses produksi itu seperti apa. Dan itu akan bermanfaat untuk Anda dalam berbisnis ataupun berusaha. Oke, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau channel kesayangan Anda ini mengupdate informasi terbaru atau video. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, baik melalui jaringan pribadi ataupun melalui media sosial, baik Facebook maupun WhatsApp. Itu artinya Anda sudah berbagi informasi dan sodako informasi. Siapa tahu teman-teman Anda memang sedang membutuhkan informasi ini. Baik, kita langsung masuk ke inti pembahasan, bagaimana menjaga semua proses produksi dari hulu sampai hilir itu benar-benar bisa dijaga standarnya dan menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Nah, saya akan contohkan beberapa pelanggaran ya, supaya nanti teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Jadi pada waktu itu teman-teman marketing itu datang ke salah satu pabrik makanan atau perusahaan makanan dengan membawa tepung mokaf. Jadi tepung mokaf itu tepung terbuat dari singkong tapi sudah mendekati terigu ya. Kemudian dibawalah tepung produk dari perusahaan kita itu kemudian dipresentasikan di perusahaan nasional ya. Dan waktu itu membawa sekitar 5 kilo. 5 kilo, kemudian tepung itu dipakai untuk membuat semacam ini apa, Shanghai atau ini ya, kacang yang dibungkus dengan tepung gitu ya. Shanghai lah istilahnya seperti itu ya. Nah, dicoba 5 kilo itu ternyata memang hasilnya bagus. Dengan membawa tepung 5 kilo itu diproses, hasilnya bagus. Kemudian karena itu sebuah prototipe, jadi di R&D, Research and Development, maka kemudian akan dimasukkan ke tahap berikutnya sebelum diproduksi massal ya. Jadi ini istilahnya begini, ini di Research and Development atau R&D, kemudian jumlahnya kecil. Nah, di tengah-tengah ini sebelum masuk ke proses produksi yang lebih banyak atau produksi massal, maka ada diuji coba lagi. Waktu itu minta 100 kilo ya, jadi 100 kilo. Karena kalau untuk Research and Development itu hanya 5 kilo, kemudian yang ini, yang tengah-tengah ini persiapan untuk produksi massal itu sekitar 100 kilo, minta tepung itu ya. Nah, kemudian dikirimkanlah tepung itu sejumlah 100 kg ke perusahaan nasional ini ya, dan akan dibuat Shanghai, pembungkus kacang itu. Nah, ternyata tidak sama dengan hasilnya tidak sama dengan yang 5 kilo tadi ya. Begitu didatangkan, diproses persiapan itu, nah setelah itu dimasukkan oven, ternyata teman-teman tepung itu yang untuk membungkus kacang itu ketika di oven pecah. Jadi sangat berbeda jauh dengan yang 5 kilo pertama itu ya. Jadi yang 5 kg pertama itu bagus, kemudian tidak pecah dan ya memenuhi standar kesehatan karena kan menggunakan tepung mokaf, gluten free atau anti gluten atau anti ini ya, protein tinggi gitu ya. Tentu saja memang ini sehat tepungnya. Anda yang nggak tahu tentang gluten free itu apa bisa searching di Google ya. Nah, itu jadi masalah loh, kok bisa gitu, padahal ini kan sudah bagus di 5 kg, kenapa di yang 100 kg jadi pecah, padahal kan proses produksinya juga sama di pabrik kita seperti itu. Nah, timbul kebingungan ada masalah apa gitu ya.
Nah, kemudian kita cari, nah ini untungnya kalau sebuah proses produksi itu punya standar operasional prosedur, kemudian tertib administrasi. Jadi dari proses eh, ini apa telusur itu, jadi setelah ada masalah kita telusuri itu tepung dibuat tanggal berapa, kemudian eh, masuk ke pabrik itu tanggal berapa, dan jadi stok di ini logistik itu berapa hari, kemudian masuk ke proses produksi berapa hari keberapa gitu ya. Nah, ternyata setelah kita cari ketemulah pelanggaran proses produksinya. Pelanggarannya apa? Yaitu ternyata proses pembuatan tepung mokaf ini ada pelanggaran stok. Jadi stok bahan baku ya. Pelanggarannya begini. Jadi tepung itu diproses, mestinya kan singkong itu masuk, pada umumnya singkong masuk ke dalam gudang itu hari pertama panen masuk, kemudian besoknya hari kedua diproses atau paling lambat hari ketiga. Nah, ternyata ada permasalahan proses produksi, ternyata itu singkongnya diproses lebih dari 3 hari. Jadi begini, singkong masuk kemudian ditahan di gudang itu, atau tertahan, bukan ditahan ya, tertahan di gudang itu sampai 3 hari. Artinya lepas dari 3 hari baru diproses. Sehingga ternyata tadi ada pengaruh dari proses produksi yang salah tadi ya. Jadi ya itu adalah proses pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam sebuah proses produksi yang akhirnya jadi semacam itu. Nah, itu satu contoh dari tepung mokaf. Ada beberapa contoh yang lainnya juga di pabrik packaging, pabrik kertas yang juga pernah saya handle. Jadi persiapan bahan itu ada pelanggaran. Karena kan bahan dipotong ya, dipotong, kemudian masuk ke proses pengeleman. Kemudian masuk di proses pengepakan gitu ya. Jadi dirakit semuanya bahan-bahan itu. Nah, ternyata di ujung sana ditemukan dengan bahan lainnya itu nggak nyambung. Jadi ada perbedaan sedikit sehingga packaging bagian bawah, ya kotaknya, box bagian bawah dengan penutupnya itu nggak bisa ditutup karena terlalu sempit gitu ya, susah gitu ya. Nah, ternyata setelah dilakukan pelacakan, ini tanggal berapa, dipotong tanggal berapa, dilem tanggal berapa, ketemulah karena ternyata di pemotongan awal bahan kertas itu ada perbedaan ukuran. Jadi ada beda beberapa mili gitu ya, yang sangat signifikan. Ya akhirnya ketemu, oh ternyata di sini gitu ya. Karena itu kita lacak lagi, kenapa kok tidak dimasukkan dalam daftar kesalahan produksi. Ternyata pemotongnya takut dipotong gajinya, takut tetap dimasukkan. Imbasnya jadi sangat signifikan. Jadi diproses terus, kemudian muncul di sana. Nah, itu adalah proses pelanggaran standar operasional prosedur dalam sebuah proses produksi, menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi catatan kita semua bahwa kita dalam sebuah proses produksi harus tetap benar-benar menjaga standar operasional prosedur di masing-masing divisi supaya tetap bisa mempersembahkan produk yang sangat berkualitas dan bisa layak digunakan oleh konsumen sehingga menjadi keuntungan bagi usaha kita. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.